Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Fernansa. Saya dari program studi analisis kimia dari kelas AK1D. Di sini saya akan menjelaskan materi additive manufacturing untuk sebagai nilai tambahan dari nilai UAS dan UTS mata kuliah dasar-dasar industri 4.0. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari saksikan video berikut. Apa sih yang melatar belakangi berkembangnya additive manufacturing? Berkembangnya additive manufacturing tidak lain akan kebutuhan manusia untuk memproduksi produk-produk yang lebih efisien dengan memanfaatkan bahan baku dan waktu sebaik mungkin serta biaya yang lebih sedikit. Untuk mengenal lebih dalam lagi, kita harus tahu apa itu additive manufacturing. Kita bisa kenal additive manufacturing itu sebagai printer tiga dimensi, yang mana memungkinkan pembuatan desain yang kompleks, presisi tinggi, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi tertentu yang sulit dicapai melalui metode manufaktur konvensional seperti manufaktur subtraktif dan manufaktur formatif. Apa saja sih manfaat dari additive manufacturing di bidang analisis kimia? Manfaatnya itu sangat banyak, seperti pembuatan alat laboratorium kostum, prototipe bahan kimia, pengembangan reaktor dan sistem reaksi, pembuatan struktur untuk uji bahan, peningkatan desain efisiensi, dan eksperimen dan penelitian yang lebih cepat. Tentunya, additive manufacturing ini dalam pembuatan peralatan-peralatan kimia itu akan memberikan biaya yang lebih sedikit dan dapat membentuk peralatan yang lebih sesuai dan memiliki kalibrasi yang tepat, dan untuk bahan-bahan kimia yang digunakan akan lebih termanfaatkan secara efisien. Peran additive manufacturing pada kehidupan manusia dapat meliputi seperti kustomisasi produk. Jadi pelanggan yang memesan produk melalui pembuatan printer tiga dimensi dapat mengcustom pembuatan produknya sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua itu peningkatan efisiensi. Jadi produk yang dibuat dapat dibuat secara efisien dalam pemanfaatan bahan bakunya, namun untuk bobot produknya itu bisa lebih ringan dan lebih bagus dibandingkan dengan pembuatan lainnya. Yang ketiga itu pengurangan limbah. Jadi dalam pembuatan produk dengan printer tiga dimensi, limbah yang dihasilkan itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan formatif manufaktur dan subtraktif manufaktur. Yang keempat itu aksesibilitas dan produksi cepat. Jadi dalam pembuatan produk dengan printer tiga dimensi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar dalam waktu yang lebih cepat. Peran yang kelima itu inovasi teknologi. Jadi, dengan adanya printer tiga dimensi dapat membuat sebuah produk yang sebelumnya belum bisa dibuat dengan metode konvensional. Peran yang keenam yaitu dukungan penelitian dan pengembangan. Dengan adanya printer tiga dimensi dapat mempercepat pembuatan prototipe dan eksperimen untuk mendukung riset dan penelitian. Dalam setiap kegiatan tentu ada yang namanya tantangan. Di sini saya akan membahas sebuah tantangan yang ada di sekolah dalam menerapkan additive manufacturing. Tantangannya itu seperti biaya pengadaan operasional. Biayanya itu cukup besar di awal. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Dengan kurangnya anggaran sekolah, maka percetakan tiga dimensi biasanya fasilitasnya itu kurang dan tidak selengkap dengan anggaran yang lebih besar. Yang ketiga, kurangnya pelatihan guru. Dalam penggunaan additive manufacturing tentu ada ilmu dan teknik yang digunakan. Jika ilmunya kurang maka akan sulit. Yang keempat, durasi percetakan. Biasanya itu percetakan itu akan variatif tergantung dari seberapa sulit dalam pembuatan produk yang ingin dibuat. Adapun keunggulannya itu dapat meliputi seperti visualisasi nyata dan detail, yaitu memungkinkan pembuatan model molekul yang akurat dan kompleks. Yang kedua, desain fleksibel, model molekul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan material. Yang ketiga itu efisiensi dan ramah lingkungan, yaitu menggunakan material yang secara efisien karena meminimalkan limbah karena hanya mencetak sesuai kebutuhan.
Adapun implementasinya itu dapat meliputi seperti pembuatan peralatan laboratorium seperti pembuatan Erlenmeyer, gelas piala, dan lainnya. Yang kedua itu sintesis kimia. Additive manufacturing mendukung pembuatan reaktor kimia dengan desain yang kompleks. Yang ketiga, pengembangan material baru. Additive manufacturing digunakan untuk menciptakan material dengan struktur yang dirancang khusus seperti polimer fungsional dan komposit. Yang keempat, produksi katalis. Additive manufacturing dapat digunakan untuk memproduksi katalis dengan desain yang kompleks dan area permukaan yang benar seperti monopolit katalis dan katalis terintegrasi. Yang kelima, percetakan obat dan farmasi. Additive manufacturing ini sering digunakan oleh industri kimia farmasi dalam pembuatan obat dengan cara dicetak dengan printer 3 dimensi dan dalam pengiriman obat. Yang keenam itu simulasi dan pendidikan. Additive manufacturing digunakan dalam memudahkan pembelajaran seperti simulasi reaktor dan pembelajaran. Penyediaan alat bantu belajar kimia berupa model molekul, kristal, dan perangkat lainnya. Dari materi yang saya jelaskan dapat saya simpulkan bahwa additive manufacturing memiliki banyak manfaat. Selain sebagai metode pembuatan produk yang lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan metode konvensional, additive manufacturing juga membantu dalam pembelajaran kimia yang mana model molekul yang kompleks yang dibuat dengan printer 3 dimensi membuat mahasiswa lebih mudah mengerti dalam mempelajari hal-hal yang abstrak dalam pelajaran kimia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada hal yang perlu kita bahas, maka saya akan membuka diskusi tanya jawab di kolom komentar.